Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man iqtada wa ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para masyayikh, para asatidz yang ada di majelis ini, yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur, yang semoga panjenengan semua selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah masih beri kita umur barokah sampai hari kesekian dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah beri kita umur panjang, barokah sampai khatam Ramadan. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Saya doakan semoga panjenengan semua sehat walafiat jasadnya, istiqomah ibadahnya. Allah juga jadikan anak cucu panjenengan, cicit panjenengan seluruhnya sampai semua buyut Allah jadikan menjadi keturunan yang soleh solihah. Allah semoga jadikan juga rezeki jenengan barokah. Semoga Allah juga jadikan jenengan berikan rezeki ziarah ke Mekah dan Madinah insyaallah. Dan semoga jenengan semua wafat husnul khatimah. Al-hadiniyah bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik. Saya mulai dari surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansor yaitu penduduk kota Madinah yang menerima kedatangan orang-orang muhajirin yang diusir atau diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian butuh tempat untuk melaksanakan agama ini dengan baik, mereka pindah ke Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang 3 generasi awal. Kalau tadi di pengumuman yang di-share itu adalah siapakah salafus saleh. Salafus saleh adalah orang-orang yang berada di 3 level pertama. Kita sudah bahas kemarin. Ya, ini 3 level awal. Rasulullah dan sahabat ini seperti tadi disebut dalam surat At-Taubah adalah yang disebut dengan muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor.
karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat, yaitu tabi'in, para pengikut, follower. Kemudian diikuti oleh berikutnya yang mengikuti generasi kedua, namanya tabi'in, orang-orang yang mengikuti generasi kedua. Maka inilah yang disebut dengan aslafunas salihun, orang-orang yang berada di posisi awal dari generasi agama ini. Maka kalau kita melihat peta ini di ayat Al-Quran ini, Allah sudah jamin bahwa Allah ridho kepada 3 generasi awal ini. Kenapa? Karena ini generasi perintis, generasi yang mengawali dakwah agama ini sampai kemudian agama ini sampai kepada kita. Nah, inilah yang disebut dengan salaf. Salaf itu adalah orang-orang yang hidup di 3 generasi awal ini. Nah, kemudian para ulama membatasi bahwa salafus soleh itu adalah orang yang hidup di 3 abad, berarti 300 tahun pertama dari agama ini sejak Hijriah. Maka sekarang ini kita pada posisi 1444. Maka kita pada abad yang ke-14 dari agama, dari Hijriah ini, abad ke-14. Sementara yang terbaik itu adalah abad 1, 2, dan 3. Inilah yang disebut dengan salaf. Generasi keempat atau abad keempat sudah tidak bisa disebut salaf, tapi disebut dengan kholaf. Apa Pak? Kholaf, ya, bukan salaf. Kholaf. Sekarang ini generasi ke abad ke-14 bukan lagi kholaf, Pak. Bukan. Apa? Mau kiamat. Sudah mau kiamat. Maka generasi yang sekarang ini sudah mendekati akhir zaman, sudah tidak bisa disebut kholaf. Nah, kenapa? Karena demikian pembagian oleh para ulama. Nah, ketika kita pemahaman dengan pemahaman yang seperti ini, maka salaf adalah sebuah terminologi yang mengacu kepada sebuah termin waktu. Termin waktu. As-salafu asrun. Salaf itu asrun. Demikian kata Syed Ramadan Al-Buti. Salaf itu merujuk kepada termin waktu, bukan pada sebuah orang per orang. Begitu ya. Nah, ketika kita punya pemahaman seperti ini, ketika kita kemudian masuk kepada bahasan ini, maka kita akan punya sedikit gambaran. Ya. Coba kita cek tahun-tahun lahir dari imam-imam mazhab ini. Imam-imam besar. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Imam Malik 93 Hijriah. Imam Syafi'i 150 Hijriah. Imam Hambali atau Imam Ahmad ibnu Hambal 164 Hijriah. Imam Bukhari 196 Hijriah. Imam Muslim 202 Hijriah. Abu Dawud 202, Tirmidzi 29. Ini semua ulama-ulama salaf semua ini. Kenapa? Karena lahir dan hidup di 3 abad pertama dari agama ini, generasi pertama, generasi terbaik. Ya, jenengan lihat. Kalau jenengan jelas bukan, karena jenengan dan saya lahir tahun 1900-an. Jelas bukan salaf, ya, bukan. Nah, inilah ulama-ulama salafus soleh. Orang-orang yang kenapa aku bisa disebut salafus soleh? Karena prinsip agama ini, hadirin yang saya muliakan Allah, sumber mata air itu ya. Air yang keluar dari mata air semakin dekat dengan sumbernya, semakin jernih. Tapi semakin dia menjauh dari sumbernya, dia semakin keruh. Maka salafus soleh itu adalah generasi yang terbaik karena memang dekat dengan asal dari agama ini dimulai. Islam maksudnya, syariat secara fikih, ya.
Semakin jauh dari masa ini, semakin keruh, semakin tidak murni. Maka kita ini generasi yang tadi masuk bukan lagi keruh, Pak, butek. Ya. Bukan artinya kita mengklaim bahwa jenengan ini tidak baik imannya, bukan. Artinya kesolihan, ketakwaan, pemahaman itu masih original sekali di masa salafus soleh itu. Nah, inilah 4 ulama-ulama yang saya sebut di sini. Semua ini adalah salafus soleh semua. Ya, jangan perhatikan di sini. Maka Imam Hanafi yang berjarak 80 Hijriah lahir itu hanya berjarak dengan wafatnya Nabi hanya 69 tahun. 69 tahun. Imam Hanafi itu sempat bertemu dengan generasi tabi'in. Sempat bertemu beliau. Ya. Kemudian Imam Malik, Imam Hanafi lahir di Irak. Imam Malik beliau lahir di Madinah. Imam Malik ini satu-satunya imam yang enggak pernah keluar dari Madinah. Lahir dan meninggal di Madinah. Julukannya Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu julukan untuk Madinah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Kemudian Imam Hambali lahir di Marwaz, ya. Ini semua ulama-ulama salafus soleh yang jangan perhatikan di sini lahir di bawah 300 Hijriah. Nah, panjang perhatikan di sini. Nah, sejarah ilmu ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan Allah, kalau kita lihat di sini, kita agak lompat, okay. Nah, ini agak rumit Pak, belum saya sederhanakan. Okay. Saya juga ambil dari situsnya Ustadz Agus Arifin. Agak rumit, nanti saya sederhanakan insya Allah. Perhatikan di sini, maaf saya nggak bawa pointer. Allah menurunkan wahyu melalui Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian wahyu itu ada 2. Ada yang sifatnya Al-Quranul Karim, ada yang bentuknya hadis yang mulia. Kemudian turun kepada para sahabat. Lihat ini link berikutnya, Muhammad ke sahabat, Rasulullah pada sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in. Ada mic Ustaz? Cukup Ustaz, gini aja, enggak apa. Mana sih? Tekan mana? Ini. Oh ini. Maaf. Ini sahabat kemudian turun ke tabi'in. Tabi'in sudah kita bahas kemarin. Tabi'in ini ikut siapa? Tabi'in ini ikut sahabat. Tabi'in ikut sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah tabi'in ketemu Nabi. Tabi'in tidak pernah ketemu Rasulullah. Face to face tidak pernah. Maka kalau kita sebut ini tabi'in ikut siapa? Ikut sahabat, bukan ikut Nabi. Loh, kok enggak ikut Nabi? Ya karena yang diikuti para sahabat sudah ikut Rasul. Ini mata rantai namanya Pak. Mata rantai ya. Perhatikan, mata rantai ini. Sahabat ngikuti Nabi, sahabat diikuti tabi'in, tabi'in ngikuti tabi'in. Kenapa tabi'in ikuti tabi'in? Tabi'in mengikut tabi'in, generasi ketiga ngikut yang generasi atasnya. Mengapa? Kalau ini ngikut Nabi, maka namanya bukan tabi'in, tapi tabi'in Rasul. Paham nggih? Kalau istilahnya saja sudah paham jenengan. Tabi'in, pengikutnya pengikut, begitu maknanya. Jadi ini ngikut ini atasnya. Tabi'in ikut sahabat, sahabat ikut Rasul. Ini mata rantai namanya. Mata rantai keilmuan. Maka kita ini, kita bukan lagi di sini Pak, jauh udah di ini kita sini Pak namanya awamul muslimin. Orang-orang awam dari orang-orang Islam. Ini kita di sini ini Pak. Mata rantai ini sangat rumit sekali. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu melalui Nabi Muhammad, kemudian ada yang bentuknya Al-Quranul Karim, ada hadis. Hadis ini pun tidak langsung ada. Hadis Nabi itu ditulis jauh masanya, beberapa abad setelah Nabi wafat.
Rasulullah melarang sahabat untuk menulis hadis. Haram, la taktubu anni. Jangan kalian tulis apapun dariku. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siap milih tempatnya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi melarang keras menulis hadis. Kenapa? Khawatir tercampur dengan Al-Quran. Dulu Al-Quran datang turun pada Nabi lewat Jibril, langsung dihafal, langsung ditalkin. Ditalkin itu di apa Pak? Dia apa ditalkin itu ya? Bahasanya gampangnya itu didiktekan. Nah, orang-orang Arab itu tradisi hafalannya kuat sekali. Kemarin sudah kita tes case. Tes case-nya apa? Orang Arab bisa hafal 10 jid, 10 mbah ke atas. Sampean berapa jid ke atas? Paling banter 2 kan? Jenengan bin siapa? Wis mbah ke atas hilang. Wis paten obor. Enggak jelas. Nah, orang Arab punya kebiasaan itu, kuat sekali orang Arab itu. Alhamdulillah, jenengan tahu kenapa Quran dan Islam enggak turun di Surabaya. Kenapa, Pak? Kalau turun Surabaya itu tahun kedua hilang kabeh. Quran musnah. Kenapa? Sing ngapal potongan kalau sampean sama saya. Lalian, apalagi maksiat tok. Kan begitu. Ya. Jadi ini mata rantai Pak, mata rantai. Nah ini hadis ini ditulis di masa Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan, Umar bin Abdul Aziz. Nah kemudian Al-Quran Al-Karim dimusafkan di masa Utsman. Abu Bakar sudah mulai, kemudian dibukukan di masa Utsman, dikumpulkan. Quran itu waktu zamannya Abu Bakar sudah diusulkan oleh Umar. Wahai Abu Bakar, Quran ini kalau enggak dikumpulkan musnah. Loh, kenapa? Karena para penghafal Quran banyak terbunuh di perang-perang itu, jihad itu, hufadzul Quran banyak yang meninggal syahid. Kalau enggak kamu kumpulkan, hilang Quran ini. Abu Bakar mengatakan apa? Saya tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Nabi tidak pernah melakukan ini. Apa bahasa sekarang namanya Pak? Apa namanya? Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi namanya apa? Bid'ah. Abu Bakar tidak mau Pak. 3 kali Umar minta sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu enggak kumpulkan Quran, musnah Quran ini. Akhirnya Abu Bakar pun menerima usulan Umar, dikumpulkanlah Quran itu, kemudian dijadikan satu, ditaruh di rumahnya mushaf di Hafsah, anaknya Umar. Bentuknya apa? Masih bentuk di pelepah kurma, bentuknya di tulang hewan, di kulit hewan. Ditulis begitu Pak. Di sini juga ada, ditulis juga ada, dikumpulkan semua. Ketika kemudian Islam tersebar, dakwah kemana-mana, sahabat Nabi itu kan disebar Pak dakwah itu. Amr bin As ke Cina, Abdul Mas'ud kemana, sampai kita dengar ada siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu seorang sahabat yang makamnya di bawah pintu gerbang Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori. Umur 80 tahun beliau. 80 tahun Pak berangkat dari Madinah ke Turki. Tidak ada pesawat Pak, unta. Oh, kenapa kok berangkat Abu Ayyub? Karena beliau mendengar Nabi bersabda, Satuftahul Konstantiniyah, Konstantinopel nanti akan ditaklukkan. Nikmal jaisuha wa nikmal amiruha. Sebaik-baik pemimpin pasukan ini adalah pemimpin pasukan ini. Abu Ayyub itu saking pinginnya jadi, beliau GR, ojo aku itu pemimpin ini. Ngono lho Pak, paham ya? GR karepe dhewe gitu. Berangkat beliau. Berangkat ke Konstantinopel, pengen jadi pemimpin pasukan itu. Gak kesampaian Pak, gak kesampaian. Karena kesampaian di masa Muhammad Al-Fatih dan itu jauh. Tapi sebelum meninggal beliau wasiat, makamkan saya di bawah pintu gerbang ini, Konstantinopel ini. Makamkan saya di sini. Kenapa? Saya ingin mendengar derap kuda para mujahidin nanti perang sama pasukan
Konstantinopel. Bayangkan Pak. Itu apa enggak? Subhanallah itu ya. Visinya jauh sekali gitu. Sahabat Nabi itu. Saya enggak kesampaian untuk seperti yang diramal oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ingin, meskipun saya mati, saya ingin jasad saya mendengar derap kaki kuda ini. Masya Allah. Nah ini menyebar Pak. Semua. Islam sahabat Nabi disebar semua. Disebar kemana-mana seluruh penjuru bumi untuk dakwah. Makanya terjadi futuhat. Futuhat itu menaklukkan daerah sini. Mau enggak terima Islam? Oh enggak mau, enggak boleh. Kalau enggak boleh, pilihannya dua, perang atau bayar jizyah. Begitu. Dakwah itu dulu begitu. Karena setiap jengkal ini di bumi ini enggak boleh tidak ditegakkan dengan nilai-nilai Islam. Kalau ada bagian bumi ini yang tidak dipakai nilai-nilai Islam, maka boleh pakai aturanmu. Agamamu enggak apa-apa, agama non-Islam, tapi tetap bayar jizyah. Begitu. Nah, setelah ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, zamannya Utsman bin Affan, itu Quran kan kemana-mana Pak. Qiraah jadi banyak. Versi bacaan itu macam-macam. Maka zaman Utsman bin Affan, Quran yang banyak ini dikumpulkan oleh Utsman, distandarisasi namanya. Karena ini proyeknya Utsman, jadilah namanya Mushaf Utsmani. Utsman yang punya proyek itu. Kenapa? Karena banyak bacaan-bacaan yang nyeleneh-nyeleneh. Maka Utsman mengumpulkan ini, banyak bacaan-bacaan Quran ini. Kumpulkan, dipanggil qurra sahabat Nabi ahli qiraah itu. Kemudian jadilah sekarang 10 madhab qiraah dalam Al-Quran. Maka namanya dengan qiraah asyrah. 10 bacaan. Jangan pernah dengar enggak Al-Fatihah 10 versi? Hah? Enggak pernah. Saya pernah, tapi lali. Saking akeh 10, Pak. Jangan baru tahu dari Imam Hafiz saja yang dibaca imam di sini itu, yaitu 1 versi. Masih ada 9, Pak. Masih ada 9. Nah, itu 10 madhab bacaan dikumpulkan oleh Utsman, termasuk tulisan-tulisannya dijadikan status standar. Namanya Rasm Utsmani. Tulisan versi Utsman bin Affan. Ya, jadi tapi yang menjadi catatan adalah suara, karena Quran itu bukan tulisan. Suara mendahului tulisan. Maka ketika orang-orang liberal mengkritik tulisan Al-Quran, dia diguyu sama orang-orang ahli qiraah. Kenapa? Anda mengkritik Quran seperti Anda mengkritik Bible. Anda salah. Injil itu bermasalah secara teks. Kalau Quran tidak ada masalah. Karena Quran yang datang duluan suara, bukan tulisan. Nah, Injil bermasalah dengan tulisannya. Maka jangan pernah nyamakan Quran dengan Injil. Begitu. Nah, kemudian ini setelah tabi'in ini yang ikuti tabi'in ini kemudian meninggal semua, muncullah generasi mujtahid. Dari mana? Dari Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi. Ya Mu'ad, kamu berangkat ke sana. Bima tahkum. Kalau kamu berangkat dakwah ke sana, kamu memutuskan dengan hukum apa? Bi kitabillah, dengan Quran. Fa in lam tajid, kalau kamu enggak nemu di Al-Quran gimana? Wa bi sunnati rasul, dengan hadis Nabi, dengan sunnah Rasul. Fa in lam tajid, kalau kamu enggak nemu gimana? Fa ajtahidu bi ra'yi, maka saya beristihad dengan logika saya. Itu namanya ijtihad. Nah, sampailah kemudian Islam ini dibawa oleh para dai-dai, para wali-wali, sehingga tembuslah Islam nyampe ke jenengan semua. Ada yang di Perak, ada yang di Pegirian, ada yang di Lamongan. Itu barokah dakwahnya para ulama. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, itu kalimat paling bid'ah yang pernah muncul di abad ini. Mana ada agama sama? Kalau agama sama ngapain Nabi dakwah capek-capek? Mekah, Madinah tembus ke Indonesia. Agama sama kok. Itu pelecehan itu, Pak. Orang yang mengatakan agama sama, mohon maaf ini,
mohon maaf, semoga nggak tahu. Bisa keluar dari Islam itu. Ya. Ya, ini mustahid namanya, mustahid, ya. Kemudian muncullah mazhab. Mazhab, ada fatwa. Nanti insya Allah saya sederhanakan ini supaya jenengan bisa baca. Nah, inilah kita awamul muslimin. Baik. Lanjut sini. Ya, jenengan fokus di sini, nggih. Jangan fokus ke NU-nya ya. Jangan fokus ke NU-nya. Saya bukan NU. Tapi saya ambil gambarnya. Ambil gambarnya. Jangan sini. Lihat sini. Ini Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya sama. Tapi punya 4 mata jalur. Yang tapi sumbernya sama. Sumbernya sama ini. Tadi saya sampaikan, kalau sumber itu kalau semakin jauh dari sumbernya semakin keruh. Nah, 4 mazhab ini yang nanti kita sampaikan, kenapa kok jadi 4? Ya ini awalnya mazhab banyak Pak. Mazhab, apalagi kemudian tadi disampaikan Ustaz, saya lupa, salaf. Salaf itu apa? Salaf itu yang mengikuti orang-orang di 3 generasi ini. Maka siapapun yang sekarang, zaman sekarang, mengikuti orang-orang yang ada di sini, namanya orang-orang yang salaf. Sudah salafus soleh. Karena jenengan mengikuti mata rantai ini. Kalau jenengan ikut Imam Bukhari, jenengan salaf. Jenengan ikut Imam Syafi'i, jenengan salaf. Jenengan ikut Hanafi, jenengan salaf. Maka salaf itu tidak bisa diklaim oleh 1, 2, 3, 4 kelompok. Selama kita ngikuti ini, jenengan semua salaf. Tapi kalau jenengan ikuti seorang ulama besar, misalnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, meninggal tahun 1900. Beliau ulama salaf bukan? Bukan, karena beliau lahirnya lama, barusan saja meninggal. Ya. Jadi salaf itu adalah tentang masa. Nah, kalau kita punya pemahaman demikian, orang yang mengikuti mazhab-mazhab ini yang bermadzhab nggih. Mazhab nanti saya jelaskan kenapa kok jadi 4. Maka ini termasuk ikut manhaj salafus soleh. Berarti ada orang Islam sekarang yang ikut mazhab itu sudah manhaj salafus soleh. Kenapa? Karena ikut ulama salaf. Nah, kalau sekarang kemudian ada fenomena ya, ada fenomena. Perhatikan, kita tidak mencaci atau mengkritisi orang. Tidak boleh. Yang kita kritisi adalah pendapat. Pendapat boleh dikritisi. Tapi kalau orang dihormati. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Orangnya kalau beliau ustadz, habib, kiai, siapapun harus dihormati karena muslim. Tapi kalau pendapatnya keliru harus diluruskan. Kenapa? Karena pendapat keliru. Orangnya tetap harus dihormati. Nah, sekarang ada sebuah pendapat membenturkan antara ini dengan imam madzhab. Ini ahli hadis. Ini ahli imam madzhab. Sekarang saya tanya, ahli hadis sama ahli fikih lebih pintar mana? Halo, sampean mikir apa nggak tahu? Ahli hadis sama ahli fikih itu lebih alim mana? Hah? Nggak tahu? Sama-sama alim? Oh, sama-sama alim. Oke, baik. Begini, saya kasih ilustrasi. Ahli fikih itu seperti dokter. Ahli hadis itu seperti apoteker. Sekarang silakan bandingkan. Dokter sama apoteker cerdas mana? Pintar mana?
Sama-sama pinter Pak. Oh iya oke lah oke. Bulet tes ya. Oke. Apoteker boleh nggak ngasih resep? Boleh Pak? Hah? Lo kan tahu kan? Apoteker tahu nggak obat itu? Tahu, tapi boleh nggak ngasih resep? Kenapa nggak boleh? Apa? Gimana Pak? Nggak bisa menyelesaikan? Oh nggak bisa menetai sakit. Bagus, cerdas, 100. Satu lagi, ya ini Pak. Ada lagi? Apoteker sebenarnya tahu Pak, bisa ngasih resep Pak. Tapi nggak boleh ngasih resep. Karena apoteker bukan tupoksinya ngasih resep. Yang ngomong ini bukan saya. Yang mau mengatakan ini Imam Al-A'mashi, seorang ahli hadis, ketika berbincang dengan Imam Abu Hanifah. Imam A'mashi itu mengatakan, nahnu soyadilah wa antum ala tibba. Kami ini ahli hadis seperti apoteker, dan jenengan wahai Imam Abu Hanifah dokter. Loh kok bisa begitu? Karena waktu itu ada sebuah kejadian, Imam A'mashi sama Imam Abu Hanifah di satu forum berduaan. Ada orang awam datang tanya kepada Imam A'mashi, wahai Imam A'mashi, apa hukumnya kalau nggak salah waktu itu begini, hukumnya istri memandikan suami, istri memandikan suami, jenazah maksudnya, meninggal. maaf, suaminya meninggal, dimandikan oleh istri. Ya kalau mandikan istri mandikan suami hidup misalnya, boleh nggak Pak? Oh, sama ngerti hukum misalnya. Ingin sama ngerti hukum misalnya. Curang sampean ini. Meninggal. Imam A'mashi ini ahli hadis bingung. Saya nggak tahu. Coba tanya sama Imam Abu Hanifah. Tanya, wahai Imam, apa hukumnya istri memandikan jenazah suami? Dijawab, boleh. Duh, Imam A'mashi yang sampingnya bingung. Duh, tahu dari mana sampean? Kok bisa boleh? Apa kata Imam Abu Hanifah? Minal hadis alladzi haddatsanahu. Dari hadis yang sampean kasih ke saya. Paham? Paham gak ini? Hadisnya itu dari mana? Ahli hadis kan? Tapi yang bisa meramu menjadi sebuah istimbat hukum itu namanya ahli fikih. Ada gambaran? Paham gak? Nah, maka kalau jenengan bandingkan ini sama ini, imam madhab sama imam hadis, lebih alim imam madhab, imam fikih. Nah, ada orang-orang yang tidak paham ini, kemudian salah paham. Salah pahamnya gimana? Istihadnya imam 4 madhab ditolak, tapi nerima hadisnya Imam Bukhari. Kebalik itu namanya. Understand? Paham ya? Saya kasih ganjaran lagi. Imam Bukhari itu punya guru. Gurunya namanya Imam Hambali. Imam Bukhari itu nulis kitab Sahih Bukhari, isinya cuma 7.600 hadis. 7.600 hadis. Belum ada sortiran. Kalau disortir lagi ada pengulangan situ Pak, hanya 5.000 Pak. 5.000 hadis saja yang tidak terulang. Tapi kalau dikumpulkan 7.600 hadis. Punya guru. Ini hafalannya berapa ini? Imam Bukhari ini hafalannya kalau nggak salah, semoga saya nggak salah, 300.000 hadis. 300.000. Nolnya berapa Pak? 5. Quran sudah lewat di luar kepala, kayak sama jenengan dan saya di luar kepala, ya hilang. Sekarang hafal 3 juz, besok hilang 5 juz. Iya potongan sampean saya berdoailah ngono lah. Akeh dosane. Nah.
Imam Bukhari ini hafal 300.000 hadis, punya guru namanya Imam Hambali. Imam Hambali ada dua pendapat, hafal 700.000 hadis. Pendapat kedua 1 juta. Bayangkan Pak. Imam Bukhari, Imam Hambali, Imam Ahmad nama lainnya, punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ini guru dan murid semua Pak. Jadi kalau kita menerima pendapat, saya pakai sahih, hadis sahih nih, Bukhari, tapi pendapat ulama mazhab ditolak, kebalik jenengan. Historis namanya. Nggak paham sejarah namanya jenengan. Kalau ada yang begitu. Gimana? Pendapatnya Bukhari diambil, tapi pendapatnya Hanafi ditolak. Gimana mungkin? Maka alhamdulillah, walaupun tetap bagaimanapun, ilmu sekarang tersebar. Jangan cari hadis tinggal klik toh, keyword keluar. Masalahnya sekarang hadis itu masih raw material, masih bahan mentah yang harus diolah oleh ahlinya. Siapa itu? Ahli fikih. Kalau kita langsung ambil hadis mentah-mentahan, bisa berpotensi salah, keliru. Ngoten Pak. Oke, sampai sini habis waktunya. Ya, saya persilakan yang mau nanya. Cek, kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin 1 pertanyaan saja. Monggo. Mana? Oh, Pak Ridwan. Nggak tahu ini sinyalnya sampai situ atau enggak Pak ya? Rodo elek kayak gitu Pak. Waalaikumsalam. Enggak. Cuman diskusi aja Ustaz. Kok setelah Imam Mazhab ini baru muncul muridnya kan Imam Hadis. Jadi kok maksud saya gini, kenapa ramunya lebih dulu kemudian raw material gitu Ustaz? Kan kalau tadi hadis itu kan masih raw materialnya Ustaz ya. Iya. Nah, tapi ini kalau dari urutannya ini kan sepertinya Imam Mazhab itu ilmunya dulu, baru kemudian kalau Imam Hadis, hadis-hadisnya itu baru raw materialnya. Kok kebalik gitu loh Ustaz. Baik. Nggih. Paham. Matur nuwun Ustaz. Nggih, matur nuwun. Terima kasih masukan. Kenapa kok ilmunya dulu baru hadisnya? Bukan ilmu dulu Pak. Saya ini menyampaikan urutan saja. Urutan. Ini kan semakin salaf ini. Salaf. Kurang salaf, turun lagi kurang salaf. Nggih. Nah ini paling salaf ini. Paling awal. Kenapa kok yang dibahas hadis, ilmunya dulu bukan hadisnya? Begini Pak. Hadis Nabi itu di zamannya Abu Hanifah, beliau sangat selektif menerima hadis, sangat selektif sekali. Makanya hadisnya banyak disortir sama beliau. Kalau enggak sahih beneran ditolak sama beliau. Ketika kekosongan dalil enggak ada, karena beliau di Kufah itu Pak, Kufah itu disebut dengan kota yang kalau ada hadis masuk Kufah 3 kalimat, keluarnya jadi 10 kalimat. Paham? Maksudnya apa? Ada hadis masuk ke kota Kufah 3 kalimat, keluarnya jadi 10, banyak pemalsuan hadis di situ. Di Kufah itu. Maka Imam Abu Hanifah menyedikitkan periwayatan hadis dan memperbanyak logika. Maka disebutlah mazhab beliau dengan mazhab ahlur ra'yi. Madhabnya orang yang sering pakai logika. Tapi dalil tetap dipakai. Cuman kan terbatas dalil, beliau lebih banyak pakai logika. Begitu Pak. Nah, di zaman Imam Malik, beliau tinggal di Madinah. Di Madinah itu Pak, sumbernya hadis, betul? Karena Nabi tinggal di Madinah, meninggal juga di Madinah. Maka beliaulah yang kemudian menulis kitab hadis pertama, fatwa beliau dalam namanya kitab Al-Muwatta. Muwatta itu namanya kitab hadis pertama zaman Imam Malik.
Beliau di Madinah. Karena beliau di Madinah itulah kemudian salah satu ijtihad beliau tidak ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini mungkin kaget. Tuh, kok gak ono sih? Perasaan dalilnya ono kan? Ada kan hadisnya? Ada, tapi Imam Malik tidak pakai hadis itu. Duh, kenapa nggak dipakai? Hadisnya ada. Karena Imam Malik menjadikan salah satu istimbat hukumnya itu adalah amal perbuatan penduduk kota Madinah. Dan ketika Imam Malik ada di Madinah sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah menemukan orang Madinah yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal tidak mungkin, kalau ini perbuatan Nabi mesti ada yang melaksanakan sampai zamannya beliau. Maka menurut Imam Malik puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya bukan sunnah. Ini jenengan jadi tahu kan sekarang petanya jadi rodo-rodo buka titik kan? Loh. Nanti kok jenengan ngaji tambah loh. Lalu tuh ayo kan ya. Tapi tidak apa-apa. Lalu itu semakin membuka cakrawala jenengan. Di sini pentingnya panjenengan dan saya ngaji di banyak guru dan banyak kelompok. Kalau jenengan ngaji di hanya satu guru, satu kelompok, saya pastikan jenengan jadi seperti kura-kura. Katak dalam tempurung. Kenapa? Yo ngajine siji ya guru. Enggak mau kelompok lain. Pokoknya ini kelompok yang paling benar. Ikuti Quran dan Sunnah. Yang lain neraka kabeh. Ya iku ngono kurang piknik sampean. Ngaji ini kurang ado. Begitu. Ya, jadi gitu Bang nggih. Jadi tetap urutannya begini. Cuma kenapa hadisnya kok belakangan? Bukan belakangan. Hadis itu tetap ada di kepalanya orang-orang ulama ini di sini semua. Hadisnya di sini, Pak. Allahu Akbar. Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin tidak punya laptop, Pak. Tidak punya laptop. Ilmunya di mana? Andai kata Imam Nawawi punya laptop, kira-kira bukunya sak piro? Wah, bisa penuh ini, Pak. Imam Nawawi tidak punya laptop, nulis tangan. Jadi mengalir, dalilnya di sini. Kalau kita enggak, dalilnya mana? Sik, tak Google dhisik. Google. Lek pakai data entek. Wifi mati. Waduh, sorry. Kalau dalilnya, kenapa? Wifi ini mati. Maka ilmu mati sesuai dengan listrik. Listrik mati, ilmu mati. Ulama dulu enggak. Enggak ada listrik. Jadi di sini semua. 30 juz di sini, Pak. 700.000 hadis di sini. Kalau kita di sini. Ini hilang. Laptop hilang. Nah, itu tahu bedanya nggih. Nah, makanya harus paham kita ini. Ojo keminter gitu maksudnya. Ojo keminter. Ya, kita ini belum ada apa-apa ya dengan para ulama ini. Belum ada apa-apanya. Makanya kalau nanti jenengan mau lanjut ngaji di sini setiap Selasa, saya insyaallah saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi saya berusaha jujur dengan ilmu. Saya berusaha setia dengan ilmu. Kalau jenengan setia dengan ilmu, apapun kelompok jenengan, saya yakin insyaallah pasti ketemu. Pasti ketemu. NU Muhammadiyah itu gurunya sama, Pak. Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Muhammadiyah Syekh Muhammad Darwis, namanya sekarang ganti Muhammad Dahlan, nggih. Kayak terus NU Yai Hasyim Asy'im Asy'ari, itu gurunya sama. Loh kok di Indonesia jadi beda? Enggak beda kok. Cuman bagi tugas. NU bagi tugas sama Muhammadiyah. NU itu bagian bangun pesantren, betul? Ini jagonya NU itu, Pak. Muhammadiyah masih modelnya opo ngedeni gak iso model NU. Tapi Muhammadiyah jago di apa, Pak?
pendidikan, sosialnya, panti asuhan, betul? Itu namanya bagi tugas, bagi peran. Muhammadiyah model opo ae gak iso bangun pesantren, Pak. Susah. Jangan cek ya sekarang, pesantren Muhammadiyah bisa dihitung, tidak banyak. Nah, ini saling melengkapi. Jangan dibenturkan. Saya membenturkan ini NU Muhammadiyah, jenengan berarti gagal paham. So gara-gara kunut di Bengkerengan. Lucu sampai ini. So gara-gara kunut sampai akhirnya jamaah haji umroh ketika di sana ketemu sholat subuh, imamnya kan enggak kunutan, Pak. Di Masjid Haram nggih. Bil Haram Masjid Nabawi kan enggak kunutan. Gampang dia ngomong. Oh, niki Muhammadiyah. Enggak kunutan. Bareng tarawih bingung, Pak. Tarawih berapa? 2-3 rakaat. Loh, NU gini. Bingung dia. Itu namanya setia sama ormas namanya. Jangan, setia sama ilmu saja. Kalau jangan setia sama ilmu ketemu nanti. Ketemu, paham. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.